Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Nyata. Aku mau cerita sedikit soal pengalamanku tinggal di rumah kami yang dulu. Kami sekeluarga menyebutnya rumah Ciracas karena lokasinya ada di daerah Ciracas, Jakarta Timur. Kejadiannya sih sudah lama banget, di akhir era 90-an. Waktu aku masih SMA, tapi traumanya belum bisa hilang sampai sekarang. Dulu keluarga kami punya dua rumah. Rumah pertama ada di daerah Cawang, Jakarta Timur. Rumah yang satunya lagi ada di Ciracas, masih Jakarta Timur juga. Tapi daerah pinggiran, sekitar beberapa kilometer dari terminal Kampung Rambutan. Seingatku, rumah Ciracas itu dibeli orang tuaku waktu aku masih kecil. Kalau tidak salah sekitar akhir tahun 80-an waktu aku masih SD. Aku masih ingat waktu aku masih kecil, waktu awal-awal rumah itu dibeli, pernah beberapa kali diajak bapak ke sana untuk sekedar lihat-lihat. Daerah waktu itu masih sepi banget. Masih banyak kebun sama tanah kosong, belum seramai sekarang ini. Dulu, untuk bisa sampai ke sana dari rumah kami di Cawang, harus naik angkot menyambung sampai 3 kali. Pokoknya kayak yang jauh banget. Karena seingatku terminal Kampung Rambutan waktu itu belum ada. Jadi angkot dari Cawang cuma sampai daerah Pasar Rebo atau Cijantung aja. Terus nyambung angkot lagi sampai 2 kali baru bisa sampai rumah. Bahkan awal-awal pergi ke sana aku masih kecil, sering sampai muntah di jalan gara-gara pusing kejauhan naik angkot. Norak banget ya. Padahal sekarang dari Cawang rasanya deket banget. Jadi kayaknya bapak itu sengaja beli buat invest, soalnya katanya harganya murah banget untuk ukuran waktu itu. Kondisi rumahnya emang rada rusak, jadi perlu direhab dulu kalau mau ditempati. Mungkin itu makanya bisa murah. Dan tidak tahu juga dari mana bapak dapat info sampai beli rumah itu. Tapi kalau mau dipikir-pikir harusnya bapak curiga ya. Kok ada rumah dijual di bawah harga standar? Tapi barangkali bapak enggak mau ambil pusing. Kapan lagi ada kesempatan beli rumah super murah? Setiap kali diajak nengokin rumah ke sana, aku sering disuruh bapak ikut bantu-bantu buat bersih-bersih. Nah, sebenarnya itu rumah dari dulu hawanya sudah tidak enak. Soalnya aku ingat pernah ada kejadian aneh waktu itu. Aku bantuin bapak bersih-bersih. Waktu itu aku lagi disuruh pompa air di kamar mandi. Itu loh pakai pompa tangan Dragon, pompa legendaris, pompa sejuta umat. Jadi waktu aku mompa tiba-tiba aja punggung sampai leher tuh kok rasanya jadi berat banget. Tapi kan waktu itu aku masih kecil, jadi cuma ngira kalau aku kecapean. Tapi sehabis mompa aku malah jadi muntah-muntah sampai basah ke baju. Wah, pokoknya muntah semuntah-muntahnya. Badanku langsung jadi panas, terus jadi lemes sampai semaput, setengah sadar. Padahal waktu itu pertama datang tadi tidak apa-apa. Ya bapak langsung bawa aku pulang buat berobat. Aku ingat gara-gara itu aku sampai enggak masuk sekolah 2 hari. Rumah itu akhirnya sedikit demi sedikit mulai direhab. Tidak langsung jadi bagus sih, nyicil-nyicil sampai pas aku kelas 2 SMP. Akhirnya rumah itu udah lumayan rapi, udah bisa ditempatin. Oh iya, rumah itu tadinya ada pohon rambutan di halaman belakang. Jadi rumah itu punya halaman sendiri di sekelilingnya. Makanya tembok rumah sama sekali nggak ada yang nempel sama tembok tetangga. Nah, waktu direhab pohon rambutan ditebang soalnya halaman belakang mau dibikin kamar mandi yang baru. Sekalian sama dapur yang lebih luas lagi biar bisa taruh meja makan. Soalnya dapur itu kecil banget, terkesan ala kadarnya, apalagi kamar mandinya. Pintunya aja udah mau copot, terus airnya masih pakai pompa tangan. Jadi bapak sekalian mau pasang mesin air sanyu biar jos.
Tapi justru di situ awal ceritanya, tapi pelan-pelan ya. Kalau langsung serem kan nggak enak juga. Selesai direhab, bapak ini bikin selamatan, ngundang tetangga-tetangga sekitar di situ. Sekalian perkenalan, soalnya dari dulu itu belum bisa bener-bener kenal. Lah wong setiap datang cuma buat bersih-bersih doang. Nah waktu acara selamatan, bapak juga ngundang temennya, namanya Om Yono, teman kerja bapak. Dia sengaja diundang soalnya kata bapak dia itu punya kelebihan, mungkin dia indigo gitu. Katanya sih buat liatin rumah ada sesuatu tidak, ada yang aneh tidak, gitu maksud bapak. Tapi waktu itu seingatku Om Yono cuma bilang rumah ini bisa kamu miliki tapi nggak bisa kamu tempati. Gitu katanya bapak sih, cuma manggut-manggut saja. Tapi berhubung waktu itu aktivitas kami sehari-hari masih berpusat sekitaran Cawang. Jadi biarpun udah beres, rumah itu belum mau buru-buru ditempatin juga. Santai aja tapi masih sering ditengokin. Nah setelah beberapa tahun akhirnya kakakku Mbak Retno lulus kuliah, terus langsung kerja. Dia dapat kerjaan di daerah Cilandak. Lumayan jauh dan rasa susah kalau dari Cawang, tapi malah lebih gampang kendaraannya kalau dari Ciracas. Jadi demi ngirit ongkos sekaligus biar enggak tergopoh-gopoh bangun pagi setiap mau berangkat kerja, akhirnya bapak mutusin kalau Mbak Retno tinggal di rumah Ciracas aja, dan dia pun setuju. Akhirnya Mbak Retno mulai tinggal di situ, jadi dia tinggal di situ sendirian. Bapak sama ibu gantian menemani Mbak Retno di situ. Ya atur waktu sebisanya aja, ganti-gantian antara Cawang sama Ciracas. Aku yang waktu itu sudah SMA, sering juga nginep di situ kalau lagi libur, karena tidak mungkin juga nginep kalau hari-hari sekolah. Soalnya jauh banget dari sekolahku yang ada di daerah Cipinang. Pernah sekali nyoba berangkat pagi-pagi dari situ, hasilnya terlambat. Suatu malam seingatku waktu itu malam minggu, aku nginep di sana. Jadi malam itu cuma ada aku dan Mbak Retno aja. Sekedar info, di rumah itu ada 3 kamar berjajar sepanjang ruang tamu. Kamar Mbak Retno yang paling depan, kamar bapak dan ibu ada di tengah. Kalau kamar aku ada di paling ujung dekat dapur. Waktu itu aku lagi nonton TV sendirian di ruang tamu. Kalau nggak salah sekitar jam 11 malam, Mbak Retno sudah tidur di kamarnya. Aku iseng tuh, perut mendadak lapar, akhirnya ke dapur. Terus masak Indomie. Selesai masak, panci bekas masak tidak langsung dicuci, biar Mbak Retno aja yang mencuci besok. Indomie matang, aku langsung makan di depan TV. Kebetulan ada bola Liga Inggris, apa Liga Italia gitu lupa. Selesai makan, mangkok sama gelas kotor langsung taruh lagi di dapur, persis di samping panci bekas masak tadi. Langsung balik lagi ke depan lanjut nonton TV. Habis makan mau langsung sebat dulu ngerokok. Jadi waktu itu sebenarnya aku paling seneng kalau nginep di Ciracas, soalnya jadi bebas merokok. Kalau di rumah Cawang mana bisa, yang ada malah habis digebukin bapak, soalnya emang belum boleh merokok. Mbak Retno udah tahu kalau aku ngerokok, tapi dia cincai aja, nggak masalah. Tapi kalau sampai ketahuan bapak, risiko tanggung sendiri ya, kata Mbak Retno waktu itu. Pas mau merokok, aku inget koreknya tadi ketinggalan di dapur buat nyalain kompor minyak tanah. Nggak pakai lama, langsung balik lagi ke dapur mau ambil korek. Nah ini dia. Aku melongo ngelihat panci, mangkok sama gelas. Semuanya udah dicuci, bener-bener baru habis dicuci. Semuanya ada di rak piring, masih basah, masih netes-netes. Aku bingung, kok bisa? Siapa yang nyuci? Perasaan Mbak Retno lagi tidur di kamar. Lagian, kalau emang dia yang nyuci, pastilah aku tahu, soalnya kamarnya kan ada di depan, deket dengan ruang tamu tempat aku nonton TV. Gak mungkin dong dia keluar kamar aku tidak tahu. Terus perasaan tadi juga enggak denger sama sekali suara kran air bunyi.
Lagian juga jarak waktu kan cuma beberapa detik doang. Gimana coba? Dada langsung deg-degan, dengkul lemes, gak pakai banyak cincong, langsung lari masuk ke kamar sampai lupa matiin TV. Di kamar malah jadi parno sendiri, gimana tidak, soalnya kamarnya kan ada di jajaran kamar paling belakang deket dapur. Di atas kasur jadinya cuma bisa bengong-bengong resah sendiri, apalagi kamarnya belum ada pintunya, cuma ada korden putih motif kembang-kembang yang nutupin kusen pintu kamar. Dari dalam kamar di balik korden masih kelihatan sorot sinar TV yang masih menyala. Aku nggak berani keluar buat matiin TV, takut banget. Ya udah, biarin saja. Entar juga kalau Mbak Retno bangun paling dia yang matiin sambil marah-marah, bodoh amat lah. Mau masain tidur tapi nggak bisa. Emang belum ngantuk juga. Akhirnya cuma bisa merem-merem ayam tapi tidak bisa tidur. Tapi mendadak aku dengar kalau ada suara perempuan yang manggil-manggil. Yo, Aryo, Aryo. Pas aku lihat ada bayangan orang yang berdiri di luar, persis di balik korden yang tertutup. Tadinya aku kira itu Mbak Retno yang terbangun, tapi ternyata bukan. Bayangan jelas banget dan itu bukan Mbak Retno. Mbak Retno rambutnya pendek sedangkan dia rambutnya panjang. Postur badannya juga beda. Kelihatan dari bayangannya kena sorot cahaya TV dari luar. Kayak nonton wayang gitu. Ya ampun. Langsung aku tutup muka pakai bantal, ambil posisi tidur miring, meringkuk menghadap tembok sambil baca-baca ayat dalam hati. Gara-gara itu aku bener-bener bisa tidur deket subuh. Akhirnya bangunnya jadi kesiangan, hampir jam 12 siang. Dari kamar sayup-sayup kedengaran suara bapak yang datang, terus langsung teriak-teriak manggil, bangun yo, udah siang, molor aja semalam bergadang nonton bola ya. Aku terpaksa bangun deh, soalnya bapak kalau udah bangunin orang dia nggak bakal berhenti sampai orangnya bangun. Mata masih pedes, langsung keluar kamar, duduk bengong di sofa ruang tamu. Semalam lu nonton TV nggak dimatiin ya, kata Mbak Retno. Aku nggak jawab, tadinya mau langsung diceritain kejadian semalam, tapi badan masih ngambang, roh belum nyatu sama badan. Lo mau pulang ke Cawang nggak? Gue mau ke sono. Ada yang mau diambil, kata Mbak Retno lagi yang udah bawa-bawa handuk siap mau mandi. Aku cuma manggut-manggut doang, masih males ngomong. Akhirnya pas Mbak Retno lagi mandi, aku langsung ngomong sama bapak yang lagi sibuk mencet remote TV nyanyi siaran tinju. Pak, masa semalam Aryo lihat setan? Setan apa? Nggak usah ngaco. Bener Pak, Aryo nggak bohong. Akhirnya aku ceritain deh kejadian semalam. Bapak sih kelihatannya cuek, matanya masih liatin TV, tapi aku yakin dia dengerin kok. Selesai dengerin aku cerita, bapak langsung bilang, yo kamu nggak usah cerita-cerita sama Mbak Retno ya, nanti dia jadi takut. Aku iyain aja, soalnya aku juga mikir kalau Mbak Retno sampai ketakutan kan jadi repot, bisa-bisa di malah minta ditemenin setiap hari, dan aku pasti kebagian jatah buat nemenin dia lagi. Ya udah, sejak saat itu aku selalu menghindar kalau disuruh nginep di situ lagi. Pokoknya alasan apa kek biar gak disuruh ke sana lagi. Tapi kira-kira beberapa minggu kemudian mesin air di rumah Ciracas bermasalah. Bapaknya nyuruh aku anterin tukang servis kenalan bapak ke Ciracas. Akhirnya mau gak mau ya berangkat juga. Aku pikir paling cuma sebentar, terus kalau udah selesai aku langsung pulang lagi aja ke Cawang bareng tukang. Tapi di luar dugaan ternyata servisnya lama sampai habis maghrib nggak kelar-kelar. Padahal aku mulai gelisah, dan akhirnya apa yang aku takutin kejadian juga. Sampai jam 8 malam servisnya nggak kelar juga karena ternyata pipa airnya ada yang bocor. Jadi ada lantai yang harus dibongkar. Aku langsung telepon bapak laporan kalau servisnya nggak bisa kelar hari ini, nyambung lagi besok. Tapi bapak malah nyuruh aku nginep sekalian biar ngirit ongkos katanya. Jadi nggak usah mondar-mandir, dan kebetulan itu malam minggu ya, mau nolak gimana, tukang servisnya tadi mau ikut nginep tapi malah nggak jadi.
Soalnya dia harus pulang dulu ambil peralatan di rumahnya. Kejadian deh hari itu nginep, mana Mbak Retno ngabarin kalau dia pulang malam lagi, ada acara di kantor katanya. Tukang servisnya akhirnya pamit pulang sendirian di rumah. Tapi itu belum seberapa mendadak Mbak Retno telepon lagi kalau dia ternyata pulang ke Cawang. Soalnya dia nebeng mobil temennya yang kebenaran rumahnya juga sekitar Cawang. Ya udahlah, nasi sudah jadi bubur, mau gimana lagi kalau aku ikutan balik ke Cawang. Bisa-bisa bapak marah soalnya rumah nggak boleh ditinggal kosong. Nggak usah banyak macem lah, kunci pintu depan langsung masuk kamar, mau langsung tidur saja. Bagusnya karena capek seharian bantuin tukang servis jadi gampang tidurnya, belum lama rebahan udah langsung pules. Nggak tahu jam berapa tiba-tiba aku kebangun karena ngerasa kok kayak ada orang di belakangku. Kebetulan aku posisinya tidur miring menghadap tembok. Tadinya sempat ngira kalau itu Mbak Retno yang nggak jadi ke Cawang, tapi belum sempat nengok. Dek, jantung langsung deg-degan pas ngerasa kalau rambutku dibelai-belai halus begitu lembut. Aku nggak jadi nengok. Udah jelas dia bukan Mbak Retno, soalnya seumur-umur Mbak Retno nggak pernah begitu. Nyali langsung ciut, badan langsung mengkeret. Yang bikin tambah nakutin lagi dia belai-belai rambutku sambil nangis merinding. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku ulang-ulang menyebut dalam hati sambil meringis. Badan meringku habis sampai pegel kesemutan karena nggak berani gerak. Aku gak tahu berapa lama situasi begitu, pokoknya rasanya lama banget. Sampai akhirnya aku ketiduran terus bangun-bangun pas sudah pagi. Tapi gak ada langsung berani gerak juga, masih posisi semula. Tapi perasaan sih kayaknya dia udah gak ada. Pelan-pelan nengok ke belakang, aman gak ada siapa-siapa, alhamdulillah, hati jadi tenang. Akhirnya bangun langsung, lihat jam sekitar jam 8 pagi, duduk ngulet sebentar, badannya rasa pada kaku, pada pegel semua, tapi mata langsung lihat sesuatu berantakan di atas kasur. Tahu nggak apa? Rambut. Lumayan banyak, panjang-panjang lagi, berserakan persis di samping posisiku aku tidur. Akhirnya langsung ngebiri keluar, duduk di teras sambil celingak-celinguk nungguin siapa aja deh yang datang. Yang penting aku nggak sendirian. Soalnya kejadian semalam itu bener-bener bikin aku panas sampai nggak berani masuk ke dalam ruang tamu. Tapi sampai jam 9 pagi belum ada datang juga. Akhirnya sekitar jam 10 bapak datang sama tukang servisnya yang kemarin. Aku langsung ceritain sama bapak kejadian semalam, tapi nunggu pas tukang lagi sibuk. Soalnya tidak enak juga kalau dia sampai ikut dengar. Pak, semalam setannya datang lagi. Ya ampun, setan apaan sih yo? Udah deh, daripada ngomong yang enggak mending bantuin tukang tuh. Beneran Pak Aryo, enggak bohong. Aryo nggak mau langsung pulang ke Cawang aja, ntar aja bantuin tukang dulu biar hari ini kelar. Enggak mau aku nurut, soalnya bapak paling nggak suka kalau dibantah. Sampai akhirnya kelar juga tuh mesin air. Aku jadi dari tadi sebenarnya udah nggak betah, langsung aja pamit pulang. Bapak sama tukang masih di situ, sengaja nungguin biar yakin nggak ada masalah lagi. Sehabis itu selama berbulan-bulan aku nggak pernah nginep di Ciracas, tetap sering ke sana tapi nggak sampai nginep. Soalnya aku yang lagi keranjingan main basket, ikut klub basket yang kebetulan latihannya setiap malam minggu. Tapi pernah kok nginep sekitar 2 kali, tapi nggak sendiri. Kalau nggak salah selalu sama bapak atau sama ibu. Nah, kalau ada bapak atau ibu aman tuh, nggak pernah digangguin lagi. Gak tahu kenapa, apa mungkin karena rame ya, gak tahu juga. Terus herannya keluargaku yang lain juga gak pernah cerita-cerita kalau mereka pernah diganggu pas lagi nginep di sana. Mbak Retno yang tinggal di situ aja malah kelihatan tenang-tenang aja kan bangke. Tapi akhirnya waktu itu aku jadi nginep juga. Waktu itu malam tahun baru. Punya rencana mau kumpul-kumpul sambil bakar-bakar sembari nunggu detik-detik pengantin. Tadinya mau di rumah Budi, salah satu temanku itu, tapi nggak jadi. Dia males karena keluarga besarnya juga lagi ada ngumpul, nggak bisa bebas katanya.
Kenapa kok di rumah lu aja, di rumah Ciracas? Wah, kayaknya tempatnya enak tuh, suasananya pedesaan, kata Budi. Rifki sama Anton, dua orang temanku yang lain juga ikut setuju. Aku yang punya rumah malah keberatan. Ya elah, pelit banget sih. Yo masa tega, rencana kita jadi berantakan, kata Rifki. Iya yo, lagian kan bilang keluarga lu pada mau ngumpul di Cawang. Nah, cocok tuh kan jadi sepi di Ciracas, kata Anton. Aku nggak langsung jawab, hati masih bimbang, tapi Budi terus maksa. Ayolah yo, entar kita bantuin izin ngomong sama bokap lu deh. Gue jamin pasti boleh. Bokap lu kan orangnya asik. Ya udahlah, akhirnya aku setuju. Lagian kan kita rame-rame, masa iya tuh setan masih berani nongol. Mereka langsung kegirangan, terus langsung minta izin sama bapak. Boleh aja, tapi di sana jangan macem-macem ya, kata bapak. Siap om, cuma mau bakar-bakar ayam aja kok, balas si Budi. Rifki sama Anton cuma cengar-cengir. Akhirnya jadi deh waktu malam tahun baruan di Ciracas. Waktu itu di sekitar rumah sih nggak terlalu rame, biasanya aja, tapi di rumahku wah berisik banget, bacot. 4 orang aja udah kayak bacot 1 RT. Kita ketawa-ketawa bercanda sampai lewat tengah malam, gitar-gitaran sambil bakar ayam di teras rumah. Kondisi teras rumah emang ideal buat acara begituan, soalnya separuhnya udah dibikin keramik, separuhnya lagi masih tanah merah. Tadinya mau lanjut sampai pagi, tetapi nggak lama turun hujan, jadinya kita semua masuk rumah lanjut setel-setel musik di ruang tamu. Makin malam udah pada kenyang makan, kenyang bercanda, akhirnya musik dimatiin, lanjut ngobrol-ngobrol santai. Nah, pas lagi asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba Budi diem terus langsung ngomong, lu pada denger nggak sih ada suara ciap-ciap anak ayam di luar? Tanya Budi. Kita yang tadinya nggak akhirnya jadi diem ikut nyimak. Iya bener, ada suara ciep-ciep anak ayam di luar. Loh, piara ayam yo? Tanya Anton. Enggak kan, lu lihat sendiri di halaman nggak ada kandang ayam. Lagian nggak ada sejarahnya keluarga gue pelihara binatang. Punya tetangga kali, kata Rifki. Ya nggak mungkin lah, tembok pagar kan lumayan tinggi, pintu pagar juga rapat, nggak mungkin anak ayam bisa loncat begitu. Tapi Budi yang emang rada konyol malah ngomong yang enggak. Lo tahu nggak, kata orang, kalau ada suara ciup-ciup ayam malam-malam begini suaranya kuntilanak nangis. Ah goblok lo Bud, nggak usah ngawur deh, nakutin orang aja, balasku sewot. Dia takut, ya udah lo tunggu di sini biar gue ngintip keluar, kata Budi. Aku sebenarnya salut sama Budi, dia anaknya pemberani. Maklum aja sebelum pindah ke Jakarta dia sama keluarganya tadi tinggal di kampung daerah Sumedang sana. Wajar aja kalau dia udah bisa sama yang begituan. Akhirnya Budi beneran ngintip dari balik kaca jendela. Lama dia ngeliatin keluar, terus akhirnya dia manggil kita buat ngasih tahu sesuatu. Sini lo, pada mau lihat enggak? Apaan Bud? Lu lihat apa? Jangan bercanda deh, kataku sewot tapi penasaran. Tapi Rifki sama Anton malah langsung ikut ngintip bareng Budi. Mereka langsung diem, bikin aku jadi tambah penasaran. Sini yo, ya elah katro banget, takut lo, kata Budi sambil cengengesan. Sialan, jujur aja aku memang takut, tapi dengerin diremehin gitu aku malah jadi senewen sendiri. Terus ikutin ngintip rame-rame sama mereka, dan ternyata di luar masih hujan gerimis. Ada cewek pakai baju putih kumel berdiri sambil nunduk, mukanya tidak kelihatan, sebagian ketutup sama rambutnya yang lepek panjang jatuh ke depan, berdiri diem miring patung persis di depan pintu pagar menghadap ke arah kita. Tiba-tiba dia hilang, ya hilang gitu aja. Aku langsung mundur, sialan Budi nawari ngeliat yang begituan kayak lagi nawarin lihat cewek cakep aja, emang saat itu. Enggak lama Rifki sama Anton ikut mundur. Udah mumpung dia ikut pergi, entar tahu kalau dia muncul lagi persis depan muka kita gimana, kata Anton. Hahaha, emang pada katrok lo semua, kata Budi juga ikut mundur. Ketawanya puas banget kayak enggak ada apa-apa.
Akhirnya mumpung lagi banyak teman sekalian aja aku ceritain semua kejadian yang kemarin. Wah, lu harus hati-hati yo, kayaknya itu setan suka sama lu, kata Budi. Ngawur, mana ada setan naksir sama manusia, ngarang lu. Beneran ada kok, dulu di kampung gue ada orang hilang, nggak tahu kenapa dia dicuri kuntilanak. Lama dicari nggak ketemu, pas minta tolong sama dukun baru bisa dibalik, itu juga pakai sesajen segala. Hayolah yo, ntar lu juga gitu loh, kata Rifki nakut-nakutin. Pada goblok emang. Setelah kejadian malam itu baru selama berbulan-bulan nggak pernah lagi nginep di Ciracas. Sampai akhirnya suatu hari Mbak Retno sakit demam berdarah. Dia harus dirawat di rumah sakit. Selama dirawat kami semua gantian jagain di sana. Gara-gara itu juga akhirnya aku kebagian lagi jatah nginep di rumah Ciracas. Soalnya kan rumah jadi kosong gara-gara Mbak Retno lagi dirawat. Aku lupa sebabnya apa, pokoknya seingat waktu itu cuma aku yang bisa nginep di sana. Aku sengaja datang ke sana dari sore, niatnya sih nanti habis maghrib perut udah kenyang, mau langsung masuk kamar aja, kunci pintu, diem di dalam kamar, syukur-syukur bisa langsung tidur. Semuanya sih sesuai rencana. Aku sengaja minta izin sama Mbak Retno untuk tidur di kamarnya yang jelas pintunya. Semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.